Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Afif Al-Ashfahani, di channel YouTube saya. Ya, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang dasar-dasar statistika. Ya, spesifiknya adalah membahas tentang rata-rata. Kita next saja. Nah, yang pertama kita akan membahas aritmatika, rata-rata atau rata-rata aritmatika. Yang kedua, kita akan membahas weighted mean atau rata-rata berbobot, ya. Jadi rata-rata ada bobotnya. Yang ketiga, kita akan membahas apa itu median. Yang keempat, kita akan membahas apa itu mode, ya. Di part 2 nanti kita akan membahas geometric mean atau rata-rata geometrik dan yang lainnya. Tapi kita akan fokus ke beberapa hal dulu di sini, yaitu arithmetic mean, weighted mean, median, dan mode. Kita langsung aja ke arithmetic mean. Ya, di sini kita punya mean. Apa itu mean? Apa itu rata-rata? Ya. Jadi mean itu sangat sering digunakan untuk pengukuran lokasi, gitu ya, lokasi data, gitu ya. Nah, ini membutuhkan interval scale, ya. Bagi yang lupa apa itu data interval atau skala interval, silahkan tonton video saya yang part 2, ya. Terus karakteristik dari arithmetic mean ini adalah semua nilai yang ada di dalam data tersebut digunakan. Terus yang kedua, it's unique, hanya ada satu. Unique tuh di sini cuma satu, gitu ya. Yang berikutnya adalah the sum of deviation from the mean is zero. Penjumlahan dari deviasi rata-rata adalah 0. Nanti kita akan ceritakan ilustrasinya. Terus juga kalau misalkan untuk mendapatkan rata-rata itu dengan cara menjumlahkan semua value dan dibagi dengan jumlah datanya. Mungkin teman-teman juga sudah familiar ya bagaimana cara menghitung rata-rata, gitu ya. Nah, tapi di sini kita akan lebih dalam lagi. Perkenalan tentang population mean atau rata-rata populasi. Jadi rata-rata populasi ini adalah rata-rata dari seluruh populasi data, ya. Kita sudah bahas ya apa itu sampel, apa itu populasi, ya. Kalau populasi itu adalah seluruh data, secara keseluruhan, gitu ya. Jadi nilai dari keseluruhan populasi dibagi jumlah populasi, gitu ya. Itu adalah population mean, seperti itu. Nah, ini contohnya populasi number of patents grant, ya, company, populasi dari perusahaan. Di sini ada 12 perusahaan, ya. Nah, kita gunakan semua data yang ada di sini, kita jumlahkan dari 511, 385, 275, 257 sampai 13, ya. Dan kemudian kita jumlahkan lalu kita bagi dengan 12 company yang ada di sini. Maka ketemulah rata-rata sebesar 195, ya. Seperti itu. Itu populasi. Nah, sedangkan ada yang namanya parameter dan ada yang namanya statistik. Nah, ini kalau parameter itu adalah diambil dari karakteristik yang diambil dari populasi. Sedangkan kalau statistik itu penghitungan karakteristik yang diambil dari sampel, ya. Teman-teman harus memahami apa bedanya antara parameter sama statistik. Saya ulangin, kalau parameter itu dari populasi, P dan P, populasi dan parameter. Statistik dan diambil dari sampel, S dan S. Misalkan kayak begitu ya cara mudah menghafalnya. Nah, ini adalah ilustrasi dari arithmetic mean itu sendiri, gitu ya. Yang pertama adalah setiap set interval dan rasio data interval itu memiliki rata-rata, ya. Yang kedua, seluruh nilai digunakan dalam penghitungan. All the values are included in computing the mean, ya. Yang ketiga adalah rata-rata itu unik, cuma satu. Tadi angkanya 195 cuma satu, begitu. Nah, ini dia. The sum of deviation of each value from the mean is zero. Di sini ada 3 warna biru, 3 lokasi dengan rata-rata 5. 5 ini rata-rata dapat dari mana?
let's say rata-rata dari keseluruhan ini adalah 5, begitu ya. 3 ditambah 4 ditambah 8, 7. Oke, pokoknya katakan rata-ratanya di sini adalah 5, seperti itu. Yang dinamakan dengan deviasi adalah jauhnya atau perbedaan data dengan rata-ratanya. Begitu. Contoh di sini rata-ratanya 5, deviasi dari yang ini adalah plus 3. 5 ke 8 itu plus 3. Begitu ya. Nah, yang ini adalah 4. Berarti deviasinya berapa? Minus 1. Yang ini adalah 3. Ya, deviasinya adalah berapa? 3 dikurang 5 sama dengan minus 2. Nah, minus 2 ditambah minus 2 ditambah plus 3 itu sama dengan 0. Ya, saya ulangin. Minus 2 ditambah minus 1 ditambah plus 3 itu sama dengan 0. Inilah makna dari the sum of deviation of each value from the mean is 0. Jadi kalau misalkan deviasinya kita tambahkan semuanya, ya, maka hasilnya akan sama dengan 0. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah membahas populasi, rata-rata populasi. Sekarang kita bahas rata-rata dari sampel. Seperti itu yang tadi sudah saya sampaikan, kalau misalkan rata-rata dari sampel itu tidak keseluruhan yang kita pakai. Berarti yang kita pakai hanyalah sampelnya saja atau sebagiannya saja. Makanya di sini N-nya adalah kecil. Kenapa? Karena bukan populasi. Karena dia sampel, maka N-nya di sini adalah N kecil atau populasi atau sampel seperti itu. Nah, ini contohnya di sini adalah contoh dari rata-rata sampel. Seperti itu ya. Kita jumlahkan semua di sini 90, 77, 94 dan seterusnya sampai 83 begitu dan dibagi jumlah sampel. Katakan data yang ini sebenarnya nggak cuma 12 aja, tapi ada 1000 orang atau 1000 data, tapi yang kita ambil cuma 12 aja begitu. Maka yang kita bagi dengan jumlah pembaginya hanyalah 12. Maka dari data sampel ini dari 12 data sampel ini kita temukanlah rata-rata sampelnya adalah 97,5. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah weighted mean. Ya, kalau misalkan ada kata-kata weighted, berarti dia ada bobotnya. Begitu, ada pengkalinya, yaitu di sini huruf W. Ya, huruf W ini berperan sebagai bobot, seperti itu ya. Nah, nanti rumusnya agak sedikit berbeda. Kalau misalkan weighted mean ini pembaginya adalah bobotnya itu sendiri gitu ya. Oke, jadi rumusnya adalah bobotnya dikali nilainya ya, semuanya habis itu dijumlahkan dan dibagi jumlah bobotnya gitu ya. Kita contohkan. Di sini ada perusahaan konstruksi gitu ya yang membayar per jam gitu ya. Nah, di sini contohnya ada 14 orang dibayar $16,5. Ada 10 orang dibayar $19 dan ada 2 orang dibayar $25 gitu ya. Nah, berapa rata-rata weighted-nya? Maka kita kalikan dulu 14 dikali 16,5 ditambah 10 dikali 19 ditambah 2 dikali 25 dibagi. Nah, ini jumlah orangnya ada berapa? 14 ditambah 10 ditambah 2 gitu ya. Jadi 471 dibagi 26 ketemulah $18,1154 seperti itu. Itu weighted mean atau pembobotan. Jadi saya ulangin, kalau weighted mean ini harus dikali dulu jumlah value-nya dengan jumlah pembobotannya gitu. Di sini pembobotannya adalah orang ya. Gitu ya. Ini contoh dari weighted mean. Nah, setelah tadi kita membahas mean atau rata-rata, yang kedua kita membahas yang namanya median atau titik tengah. Median is the midpoint of the values after they have been ordered from smallest to the largest or the largest to smallest. Jadi, median itu adalah titik tengah yang ditemukan setelah kita mengurutkan dari mulai yang kecil menjadi besar atau dari yang besar menjadi kecil, seperti itu. Ya. Oke, beberapa properties dari median ini adalah nilainya unik atau cuma satu saja dalam setiap set data. Yang kedua, tidak
it's not affected by extremely large or small values and use. Oke, kalau misalkan rata-rata itu sangat bergantung sama nilai yang sangat besar atau yang sangat kecil, tapi kalau misalkan median ini enggak, gitu ya. Jadi dia benar-benar midpoint aja, nilai tengah gitu ya. Median ini dapat dihitung untuk jenis data rasio, jenis data interval, dan jenis data ordinal, dan dapat juga dihitung dalam frekuensi distribusi ya, yang seperti kita semester video kedua sudah bahas apa itu frekuensi distribusi. Oke, langsung aja ke contohnya ya. Di sini ada 5 jenis data dari student. Contohnya datanya 21, 25, 19, 20, 22. Nah, untuk mengetahui median, maka kita urutkan dulu dari yang paling kecil, 19, 20, 21, 22, dan 25. Maka mediannya adalah, midpoint-nya adalah di sini berapa? 21. Seperti itu ya. Kenapa? Karena ini tengah-tengah nih. Ini 2, tengah-tengahnya 21. Begitu. Ya. Sama juga yang seperti ini. Nah, kalau misalkan datanya nggak ganjil, maka yang mendekati tengah-tengah kita jumlah, habis itu kita bagi 2. Contohnya di sini 73, 75, 76, dan 80. Tengah-tengahnya ada berapa? 75 ditambah 76, habis itu kita bagi 2. Seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah mode atau mode. Ya, mode ini adalah nilai yang paling sering keluar dalam satu set data. Seperti itu. Contohnya di sini ada number of responses, Amor, Lamor, Shooting, Small, Nice, dan Far Out. Yang paling sering keluar, yang paling banyak keluar adalah Lamor, yaitu sekitar 350-an. Maka modenya adalah ini, si Lamor ini, begitu ya. Contoh di sini, the annual salaries of quality control manager in selected states are shown below. Ya, what is the modal annual salary? Berapa mode dari gaji tahunan? Kita lihat data yang paling sering keluar di sini adalah 60.000, ya. Karena dia muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Sedangkan 65.000 satu kali, 40.000 cuma 2 kali, dan 50.000 satu kali. Maka kita katakan yang paling sering keluar di sini adalah 60.000. Maka modenya atau modalnya, bahasa Indonesia modal, adalah 60.000 rupiah. 60.000 dolar. Nah, mean, median, dan mode itu juga bisa dicari dengan menggunakan Excel, ya, mudah sekali. Tinggal masukkan saja formulanya seperti itu ya. Nah, di sini ada satu hal yang menarik gitu ya. Ini relative position of the mean, median, and mode gitu ya. Kalau misalkan ini rata begitu ya, kurvanya seperti ini, kita sebut sebagai zero skewness. Itu mean akan sama dengan median, akan sama dengan mode, ya. Tetapi kalau misalkan dia positive skewness atau miring ke kiri ya, kalau di sini ya ke kiri gitu ya. Ini lebih berat di sini, maka mode-nya akan lebih kecil dari median. Sedangkan mediannya akan lebih kecil daripada rata-rata atau mean-nya. Dan untuk negative skewness yang seperti ini lebih condong ke kanan, maka mode-nya akan lebih besar daripada median, dan median akan lebih besar daripada mean. Seperti itu. Oke, cukup sekian dulu. Part 1-nya kita akan lanjutkan di part 2 di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.